Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Alif Yatifa. Baiklah teman-teman, kali ini aku mau berbagi pengalaman tentang awal mula aku hijrah dan memakai cadar, serta tanggapan-tanggapan orang di sekitar aku dan keluarga aku. So, terus nyimak videonya, jangan lupa di subscribe dan jangan di skip, karena insya Allah banyak ilmu yang akan aku sharing dan juga insya Allah berfaedah. Oke, selamat menonton. Baiklah teman-teman, jadi awal aku pakai cadar itu tahun 2017 kemarin. Setelah aku nikah sama suami, jadi suami aku membujuk sih, tidak menyuruh aku untuk menutup aurat dan menggunakan cadar. Terus sebenarnya aku nggak tertarik gitu, sempat nolak, tapi karena dirayu terus dirayu sama suami, akhirnya aku mau mencoba. Jadi pertama kali aku mencoba pakai cadar itu rasanya tuh kayak gimana ya, nggak nyaman banget. Soalnya pakai cadar kan banyak aksesorisnya tuh. Yang pertama, bajunya itu harus panjang, kemudian harus pakai celana dalam yang panjang, lalu pakai kaos kaki, pakai handshock. Kemudian kalau mau pakai jilbab, pakai dalaman jilbab. Pakai jilbabnya itu harus panjang banget. Terus pakai cadar. Kalau soal pakai yang syar'i gitu, aku nggak udah biasa ya, kayak udah pernah rasain gitu. Tapi ketika dirasain pakai cadar itu aku rasanya aneh, kayak pengap, nggak bisa nafas. Jadi awal itu pertama cadarnya ditarik-tarik, Dubi nggak bisa nafas, gimana ini, buka aja, tuh udah di depan umum. Kata suami, jangan dibuka di sini, nanti aja kalau udah di rumah. Lah kok ini udah nggak bisa nafas gitu. Tapi suami nahan terus dengan sabar. Suami kasih motivasi, sayang, katanya ya, kalau aku pakai cadar itu kayak kecantikan aku itu hanya untuk dia, dan insya Allah kalau aku makanya ikhlas, insya Allah aku bisa meraih surganya Allah. Jadi sempat terharu juga sih. Nah, suami bilangnya seperti itu, dan aku ngerasa iya sih, daripada nanti kecantikan aku itu jadi konsumsi para lelaki yang gak aku kenal. Dan kata suami itu, wanita yang memakai cadar itu mulia di mata Allah. Jadi aku ingin lebih baik aku gak terkenal di dunia, tapi aku dikenal sama Allah. Jadi aku jadi lebih semangat makainya, walaupun penuh bertahap, tapi alhamdulillah itu jadi suami menyemangati aku pakai cadar itu. Suami juga membeli bahannya seperti beli cadar, niqab, purdah. Jadi agar aku bisa punya bahan untuk aku pakai. Gimana kalau mau pakai cadar terus itu aja, biar gimana pun aku pasti bosen. Aku cuman ini doang aku pakai. Sedangkan sekarang wanita-wanita bercadar itu model cadarnya itu udah bermacam-macam, udah berbanyak variasinya. Jadi aku ini ikut ini, namanya sifat seorang wanita ya. Jadi alhamdulillah suami tetap turutin apa permintaan aku. Yang penting aku tetap dalam jalan sunnah, dan cadar itu kata suami itu sunnah. Jadi gimana ya, pahalanya itu sangat berlipat ganda, karena kita itu udah rela berpanas-panasan di dunia, insya Allah akan Allah dengan nanti kita di akhirat. So aku putuskan sampai saat ini udah 3 tahun aku bercadar.
bercadar udah mau 4 tahun. Aku juga mau menceritakan pendapat keluarga aku soal aku bercadar. Sebenarnya keluarga aku itu sih mendukung, tapi mereka masih tanda tanya apakah aku benar-benar serius pakai cadar atau hanya main-main doang. Soalnya dulu waktu aku masih lajang, masih bujang, itu aku pakai jilbabnya buka pakai. Jadi keluarga aku itu takut kalau cadar ini aku hanya jadiin mainan. Tapi aku bilang insya Allah aku bisa istiqomah. Karena sekarang kan udah punya suami, jadi pasti ada yang larang, ada yang jadi nggak semau aku. Walaupun aku udah mau buka, tapi ada yang larang, kayak suami larang gitu. Dan karena aku udah lama pakai cadar, itu tahapan godaannya itu juga semakin tinggi ya teman-teman. Kan aku juga kayak belum punya temen yang sama kayak aku bercadar. Itu belum punya. Awal aku bercadar itu aku belum kenal orang-orang yang bercadar. Jadi aku masih kayak rasa gimana ya, rasa asing gitu. Tapi alhamdulillah ketika udah kenal teman-teman yang bercadar kayak aku, ternyata aku nggak sendirian gitu. Jadi rasa asik aja, malah kalau ketemu mereka terus cadarnya nggak sesuai kayak mereka, kayak jilbab aku kependean atau cuma pakai cadar doang nggak pakai niqab, itu rasanya risih. Padahal teman-teman aku tuh udah berniqab, udah berpurda, tapi ketemu mereka aku hanya pakai cadar. Itu juga jadi salah satu penyemangat aku, karena aku udah punya teman-teman yang sama kayak aku bercadar, dan mereka itu masya Allah saling memotivasi. Ketika aku udah down, mereka bisa jadi tempat curhat yang baik buat aku dan amanah banget. Kayak apa ya, teman-teman yang lalu ketika aku curhat sama yang satu itu dibeberkan, tapi mereka enggak teman-teman. Aku curhat ke satu orang, curhatannya itu tetap bertahan sama dia, nggak nyampe ke orang lain. Jadi itu amanah banget. Dan disitulah aku lebih memilih jalan ini, jalan yang sekarang ini, tanpa harus kembali ke jalan yang lalu. Padahal dulu aku tuh punya teman-teman yang udah sekarang karirnya itu udah di atas, tapi aku lebih milih teman-teman yang biasa-biasa atau bahkan yang di bawah rata-rata ekonominya, tapi mereka itu akhlaknya mulia. Jadi ketika mereka kasih motivasi ke aku itu mereka penuh rasa sayang, penuh rasa cinta, nggak milih-milih. Jadi ketika aku sedih, mereka bisa siap untuk jadi tempat curhatan aku, untuk menerima aku, untuk jadi itu kayak siap bahu mereka untuk aku, kayak apa ya, nah mereka sayang ke aku itu, kayak mereka siapkan bahu mereka itu jadikan tempat aku bersandar. Ketika aku sedih, ketika aku butuh dorongan, mereka siap sedia. Jadi alhamdulillah banget Allah berikan aku hidayah itu di umur aku yang masih muda. Dan mereka jangan sampai Allah berikan hidayah itu telat ketika aku udah beranjak tua atau udah ya sisa-sisa usia lah. Alhamdulillah Allah berikan hidayah itu di saat aku usia. Dan apa ya, bisa kayak aku juga dulu waktu pertama kali pakai cadar, waktu aku keluar rumah ya, pergi ke tempat umum, macam pergi ke supermarket atau ya ke pasar, itu aku dulu sempat nggak pede, karena menurut aku kok mereka kayak ngelihat aku ya kayak emang ini aneh. Dan dulu ceritanya aku kalau pakai niqab kan kayak gini kan, terus ada anak-anak kecil yang bilang ini ninja, astagfirullah, sempat mau marah, mau dikuntil anak itu. Tapi alhamdulillah
aku istighfar dan aku bilang insya Allah tanggapan mereka itu insya Allah akan berikan hidayah kepada mereka, dan insya Allah mereka bisa kayak aku juga, karena nggak mungkin kan masuk surga sendirian, baiknya itu masuk surga itu wajib-wajib orang. Dan alhamdulillah sekarang orang yang di sekeliling aku itu udah terbiasa, udah nggak kaku lagi. Karena keluarga aku juga dulu sempat ngomong, udah lepas aja cadar, masa wajah cantik kok ditutup-tutupin gitu. Tapi apa ya, gimana ya, ini kan bukan hanya permintaan suami tapi juga perintah Allah, jadi ya mau gimana lagi, nggak bisa aku langsung ikutin buka aja deh. Tapi sempet dulu pernah nangis ke suami mau dilepas, karena rasanya kok aku diusir kayak gini, udah ditutup-tutupin, aku ngerasa kayak nenek-nenek gitu, baju panjang, pakai dasteran, terus jilbabnya kerenjangan, dan kok aku kan cantik gitu, harus sih wajah aku ditutup. Sempat gitu kalau aku udah gimana ya, suasananya udah nggak ada lagi, kayak udah jarang ketemu sama teman-teman soleha aku tuh, kadang aku down, keinginan aku bersedih itu kadangnya down. Sempat sih pernah ada kayak gitu dulu, tapi alhamdulillah sekarang udah enggak. Sekarang malah kalau nggak pakai aku tuh rasanya risih. Itu sempat nangis ke suami, bujuk suami mulai, ya udah izinin aja buat lepasin cadar, dan nanti aku kan pakai syari masih nutupin aurat, tapi suami tetap bersikeras nggak boleh. Masa udah di tengah jalan terus mau balik lagi gitu. Ya udah nggak apa-apa, kan banyak juga di luar sana orang-orang yang bersyari gitu, harus juga pakai cadar kan hanya sunnah doang, mau dibikin juga nggak berdosa, ya dibikin ya alhamdulillah gitu. Tapi ya karena kesabaran suami aku buat ngedidik aku jadi istri yang baik, istri yang soleha, dan jadi madrasah yang baik juga untuk anak-anak aku, alhamdulillah aku bisa bertahan sampai ini. Dan kalau nggak berkat suami aku juga, pasti sekarang aku udah nggak kayak sekarang ini. Aku bersyukur sekali punya suami yang tahan banting, karena aku tuh orangnya egois ya. Terus kalau merajuk itu, dibujuknya itu susah, harus punya 1000 cara dan punya 1000 kesabaran. Dan aku akui jempol buat suami aku, karena gimana ya, didikannya itu dia nggak marah, nggak apa, cuman dia sabar aja, terus selalu beri aku nasihat, selalu beri aku ilmu ya. Jadi dia jadi guru aku juga, bikin senyum jadi suami aku, tapi dia jadi guru aku juga. Dan gimana ya, ternyata dapat suami kayak suami aku yang ahbab itu orangnya. Jadi teman-teman, intinya bercadar itu harus ada yang menyemangati kalian, dan bercadar itu salah satu omset kalian buat cepat di surganya Allah. Dan ketika kita bercadar itu kita terhindar dari panasnya matahari, jadi nggak usah repot beli skincare. Kita mau pakai foundation, pakai bedak, mau make up itu nggak masalah, dan kulit kita itu putihnya putih alami. Jadi saran aku buat kalian akhwat-akhwat yang baru mau hijrah, silakan lanjutin hijrah kalian, dan insya Allah niatnya itu karena Allah, biar kalian itu semangat hijrahnya. So, terima kasih untuk menonton video aku hari ini. Sampai jumpa di konten video berikutnya. Jangan bosan-bosan ya untuk nonton video aku. So, terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.